Kemudian yang tidur itu bisa dalam kategori batal. Tapi tidur yang mana? Yang tidak membatalkan wudu. Ternyata kalau tidurnya duduk tidak berubah, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau berbaring. Nah, kalau berbaring itu istilahnya ada pintu yang mudah terbuka. Kan paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau berbaring, pintunya, ikatannya itu memang karena mata ini sebenarnya pengikat. Mata ini pengikat ya. Ada di hadis ini ya. Ini al-ainani, dua mata. Wika usahi. Kedua mata itu adalah tali yang mengikat pintu dubur. Jadi mata ini sebagai pengikatnya. Jadi kalau mata ngantuk itu bisa tidur ya. Sudah ikatannya mudah lepas. Ya. Makanya kalau tidurnya duduk itu tempat yang istilahnya tempat keluar angin itu tertutup. Kalau tidurnya duduk. Gitu. Jadi tidak mudah keluar angin. Kalau tidurnya duduk, makanya sekalipun tidur itu tidak batal wudunya. Tapi kalau tidurnya berbaring, nah itu yang mudah keluar angin. Yang tidur tidak merasa kalau keluar angin, makanya harus wudu. Nah, gitu ya. Jadi tutup itu, kalau duduk itu tidak bisa. Untuk keluar angin itu, nanti Bapak Ibu membantah, bisa Pak? Bisa juga nanti gitu, mungkin dipraktikkan sendiri. Tapi umumnya begitu. Jadi kalau duduk tidak tidak goyang, tidak bergerak, tidurnya itu dan duduknya tetap begitu, maka begitu dibangunkan terkejut bisa langsung sholat. Bagi yang duduk, karena tadi itu beda dengan berbaring ya. Apalagi tidurnya miring itu mudah, ikatnya itu mudah longgar, longgar, mudah longgar. Itu ya bahasa Maduranya lorge. Itu kena Pak Santo ini. Makanya di sini hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud, fa idza namatil ainani, apabila kedua mata itu tidur ya, intolakol wika. Terbukalah ikatan pintu itu. Ikatan pintu itu terbuka apabila mata itu sudah tertutup. Jadi mata ini pengikatnya. Yang menentukan terbuka tidaknya ikatan itu karena mata. Ini menurut Rasulullah itu gitu ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, faman nama, barang siapa yang tidur, fal yatawaddo, maka hendaknya berwudu. Berwuduklah bagi orang yang telah tidur. Faman nama itu telah tidur. Fal yatawaddo, maka berwuduklah. Kalau tidur, tapi ini kembali ke tadi, tidurnya yang bagaimana? Jadi kalau tidurnya berbaring maka berwuduklah. Tapi ketika tidurnya duduk rapat, tidak ada yang terbuka, maka insya Allah anginnya juga tidak keluar. Maka boleh langsung sholat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi itu adalah kalau mabuk itu membatalkan wudu. Apalagi gila. Gila itu majnun ya. Jadi orang gila itu tidak sah untuk sholat, untuk wudu ya. Jadi harus akalnya, karena hilang akal, maka akalnya dipulihkan dulu supaya bisa sempurna dan memenuhi syarat untuk wudu kalau mabuk. Jadi mabuknya disembuhkan dulu ya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit orang laki-laki dengan kulit perempuan. Nah ini ada pendapat ya. Jadi memang untuk yang membatalkan kulit laki-laki ketika punya wudu
dengan kulit perempuan kemudian menyentuh, itu menurut Imam Syafi'i batal. Gitu ya. Menurut imam yang 3 yang lain, karena yang terkenal itu 4 ya. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ya. Imam Maliki. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Jadi 4 imam itu ya. Nah, yang ketiga Imam Syafi'i itu. Jadi menurut Imam Syafi'i, makanya kalau ada teman kita atau tetangga kalau disentuh atau bersalaman, waduh saya sudah batal lagi. Lalu begitu itu berarti ikut Imam Syafi'i. Jadi merasa batal. Tapi kalau menurut imam yang lain, yang 3 yang lain tadi tidak batal. Ini masalah satu ayat atau satu potong ayat yang penafsirannya berbeda. Di surat An-Nisa ayat 43 ya. Di situ ada ayat kata-kata aula mastumun nisa. Jadi lamasa itu menyentuh. Ya. Lamastum itu kamu menyentuh. An-nisa wanita. Nah, kalau menyentuh wanita batal. Gitu ya. Tapi menurut Imam Syafi'i itu menyentuh itu saja batal. Menurut 3 imam yang lain itu ayat tadi aula mastumun nisa, menyentuh wanita itu menurut penafsiran 3 imam yang lain adalah berarti khusus, menyentuh dalam arti berhubungan khusus. Ya bahasa Arabnya jima. Jima itu berkumpul suami istri ya. Artinya berhubungan khusus. Lah itu begitu ya. Jadi kalau ada yang membatalkan karena satu potong ayat ini yang penafsirannya berbeda, kita maklumi. Jadi tergantung orangnya mau ikut yang siapa ya, penafsirannya Imam Syafi'i atau imam yang lain. Jadi kalau imam yang lain itu kalau berkumpul khusus ya, berhubungan khusus itu yang disebut menyentuh. Tapi menurut Imam Syafi'i pokoknya menyentuh, apakah salaman atau tidak disengaja menyentuh, itu wudhunya sudah batal. Begitu ya. Ingat-ingat surat An-Nisa ayat 43. Itu yang berbeda penafsiran antara imam. Itu. Jadi yang berikutnya adalah menyentuh. Saya memang tidak akan langsung ya. Menyentuh alat vital. Nah, gitu saja ya. Karena kalau bahasa Indonesianya kema dan seterusnya. Nah, ini alat vital gitu saja ya. Jadi kalau menyentuh alat vitalnya sendiri, laki atau perempuan, batal wudhunya. Apalagi menyentuh milik orang lain. Tambah tidak sopan. Tambah tidak sopan. Ya tidak sekedar batal, tidak sopan. Ini tidak hanya dewasa dengan dewasa, tapi alat vitalnya anak kecil pun tidak boleh, tetap batal. Nah itu, bukan hanya dewasa dengan dewasa, tapi alat vitalnya anak kecil tidak boleh juga disentuh, membatalkan wudhu kita, gitu ya. Jadi kita hati-hati, jangan menyentuh milik orang lain. Ini di dalam hadis dinyatakan begini, an Ummi Habibah, dari Ummi Habibah ya, qalat mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man massa farjahu falyatawaddo. Man itu siapa atau barang siapa, massa menyentuh, farjahu alat vital perempuan. Nah, alat vital perempuan itu farjun ya, farjahu, karena disentuh sebagai objek penderitanya maka harus fathah. Man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh alat vitalnya orang perempuan, falyatawaddo, maka berwuduklah, kata Rasulullah. Disuruh berwuduk oleh Rasulullah kalau menyentuh alat vitalnya orang perempuan. Kemudian an Busrah binti Sofwan, dari Busrah binti Sofwan, annan Nabi qala, bahwasanya Nabi bersabda, man massa dzakarahu fala yusolli
hatta yatawaddo. Nah, ini untuk laki. Barang siapa yang menyentuh alat vitalnya laki itu zakar namanya ya. Alat vital laki itu zakar. Tapi kalau perempuan farj ya, farjun. Lah itu kalau menyentuh maka tidak boleh sholat. Oleh Rasulullah fala yusolli hatta yatawaddo, sehingga dia berwudu. Nah, jadi memang wudu ini dikenal al wudu miftahus sholat. Wudu itu kuncinya sholat. Ya, jadi tidak sah wudunya kalau tidak sah sholatnya kalau tidak wudu. Mau sholat berapa kali kalau tidak wudu maka tidak sah. Itu yang